Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita mau worship night bersama-sama dengan Ibu Gembala kita. Nanti akan sharing firman Tuhan di malam hari ini. Mari siapkan hatimu, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk minggu-minggu sengsara, kematian Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami, menghidupkan kami, menguduskan kami, bahkan membebaskan setiap kami. Terima kasih Bapa untuk pengorbananmu di kayu salib. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Bahkan terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan yang sudah memperkenankan kami ada menikmati setiap berkat dan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Salibmu membuka mataku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup,
salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Oh, karena salibmu, amin, ku hidup. Karena salibmu ya Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu Tuhan yang selamatkan kami. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Baik Tuhan, kami hidup karena anugerah-Mu Bapa. Kami hidup karena keselamatan yang Kau sediakan buat kami. Kami hidup karena kasih karunia-Mu melimpah buat kami. Semua karena-Mu Tuhan, semua karena-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapa buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Oh, kami tak dapat balas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sediakan keselamatan, sediakan kehidupan bagi kami. Sukacita-Mu atas kami, damai-Mu atas kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau alami hari ini, gak usah takut lagi dengan hari-hari ini yang terjadi, saudara. Dunia boleh goncang, di mana-mana orang, setiap orang takut dengan ini dan itu, takut besok mau gimana, takut besok akan ngalamin apa. Tapi ingat baik saudara, saat kita bergantung sama Tuhan, saat
kita menyerahkan semuanya sama Tuhan. Apa yang perlu kita takutkan? Sekalipun dunia goncang, sekalipun dunia nggak baik-baik saja, tapi firman Tuhan berkata, perlindungannya, penyertaannya selalu sempurna. Sebab Dia Allah Immanuel, Dia Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Sebab Yesus Kristus Tuhan selalu ada memberi perlindungan buat saudara dan saya. Dia mati di kayu salib membuktikan bahwa Dia hidup. Dia bukan hanya mati, Dia bukan hanya tergantung di kayu salib, tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan kedaulatan kuasa-Nya, membuktikan betapa besar kasih-Nya dalam hidup kita, menyediakan segala sesuatunya. Dan firman Tuhan berkata semuanya terbuka, semuanya tersedia, karena sudah selesai. Sakit, penyakit, penderitaan, semua yang kita anggap nggak mungkin, itu sudah selesai di atas kayu salib. Oleh karena pengorbanan Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebab itu mari naikkan syukurmu saat malam hari ini. Sebab hanya dengan mengucap syukur kita akan dikuatkan, kita akan dipulihkan, kita akan diberkati lebih lagi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau lihat umat-umat-Mu, Kau lihat anak-anak-Mu yang dalam ketakutan hari ini Tuhan. Biar damai sukacita daripada-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kembali selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Ya, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan.
kami berharga di mata-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini Bapa menjadi perenungan kami dalam menyambut ibadah Jumat Agung ini, dalam menyambut memperingati hari kematian-Mu Bapa di atas kayu salib. Berbicaralah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berbicara. Firman-Mu ini Bapa menjadi rema, menjadi kekuatan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-Mu gak mampu, tapi Tuhan yang mampukan hamba-Mu. Apa yang keluar dari bibir, pikiran, perkataan hamba-Mu, semua berdasarkan dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, biarlah malam hari ini menjadi perenungan kita untuk memperingati ibadah hari Jumat Agung, memperingati kematiannya Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada malam hari ini, sudah selesai karya kasih yang sempurna. Kita buka yuk Bapak Ibu dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap orang pasti pernah memulai sesuatu, tetapi tidak semua berhasil untuk menyelesaikannya. Tidak semua berhasil untuk memenuhinya. Banyak rencana yang tertunda, banyak janji yang terlupakan, bahkan harapan yang tidak tercapai. Bapak Ibu, namun di kayu salib Yesus mengucapkan sebuah kalimat yang penuh dengan kuasa Bapak Ibu. Sudah selesai. Dalam bahasa Yunaninya tetelestai, artinya telah diselesaikan dengan sempurna. Hutang telah lunas dibayar. Bapak Ibu, Yesus tidak berkata aku kalah. Yesus tidak berkata aku menyerah. Dia tidak berkata seperti itu Bapak Ibu, tetapi ia berkata sudah selesai, karya keselamatan sudah digenapi. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa apa yang Yesus selesaikan di salib membawa kemenangan bagi kehidupan saudara dan saya Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus menyelesaikan rencana keselamatan Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dosa membuat manusia jauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi Allah tidak membiarkan manusia binasa. Ia merancangkan keselamatan melalui Yesus Kristus, Bapak Ibu. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk mengajar, melakukan mujizat, tetapi untuk menyerahkan hidupnya di kayu salib, Bapak Ibu. Di salib dosa kita ditanggung. Di salib hukuman kita dipikul. Di salib kutuk kita diangkat, Bapak Ibu. Amin. Semua yang diperlukan untuk keselamatan telah dikerjakan oleh Yesus, Bapak Ibu. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma, Bapak Ibu. Seperti hutang yang sangat besar yang gak mampu kita bayar, lalu ada seorang yang datang melunasinya seluruhnya. Kita tinggal menerima dengan ucapan syukur. Tetelestai, sudah selesai. Yang kedua, Yesus menyelesaikan karya kasih yang sempurna. Salib adalah bukti kasih Tuhan yang terbesar, Bapak Ibu. Kasih manusia sering terbatas. Mengasihi saat diuntungkan, mengasihi saat kita dihargai, mengasihi saat kita dihormati. Tetapi Yesus mengasihi tanpa pamrih, mengasihi sampai akhir, mengasihi tanpa syarat, Bapak Ibu. Walaupun dia dihina, walaupun dia dihianati, walaupun dia difitnah, walaupun dia disiksa, walaupun dia disalibkan, dia tetap mengasihi saudara dan saya, Bapak Ibu. Yesus tetap taat sampai selesai, Bapak Ibu. Kasih Tuhan tidak berhenti di tengah jalan, Bapak Ibu. Sampai selesai, Bapak Ibu. Roma 5 ayat 8 mengatakan,
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Yesus tidak menunggu kita sempurna baru mengasihi kita. Ia mengasihi kita terlebih dahulu. Tidak melihat siapa engkau, tidak melihat berapa banyak dosa yang kau lakukan, tidak melihat engkau bagaimana latar belakangmu. Yesus mengasihi engkau sepenuhnya, Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, karena sudah selesai kita memiliki pengharapan baru. Perkataan Yesus memberikan kita kepastian. Yang pertama, ada pengampunan dosa. Yang kedua, ada damai sejahteranya Tuhan. Yang ketiga, ada kekuatan menghadapi hidup, Bapak Ibu. Karena Yesus menang, kita juga dimampukan untuk menang. Amin. Masalah boleh datang Bapak Ibu, tetapi kita tahu akhir cerita hidup kita di tangan Tuhan yang membawa kepada kemenangan. Amin. Bagaimana dengan respon kita Bapak Ibu? Dengan Yesus di atas kayu salib. Respon kita bagaimana kalau Yesus sudah menyelesaikan karyanya? Respon kita bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama adalah percaya kepadanya Bapak Ibu. Keselamatan bukan karena usaha kita, tetapi karena iman kepada Yesus. Yang kedua, hidup dalam syukur. Orang yang mengerti pengorbanan Yesus, hidupnya akan berbeda. Yang ketiga, tetap setia sampai akhir. Yesus memberi teladan untuk tidak menyerah sebelum selesai. Tetap setia sampai akhir. Pandang salib Yesus, Bapak Ibu. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Saudara, di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Artinya keselamatan sudah tersedia. Artinya kasih Tuhan sudah dinyatakan. Artinya jalan kepada Bapa sudah dibuka. Amin. Hari ini kita tidak berjalan sendiri. Tuhan yang menyelesaikan karyanya di salib juga akan menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup kita. Amin. Ini tadi pagi saya mendapat ayat ini luar biasa. Filipi 1 ayat 6. Bapak Ibu, ini sebagai perenungan kita di bulan April ini Bapak Ibu. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Amin. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memulai semua kehidupan kami Bapa. Engkau yang mengerjakan segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap karya salib-Mu Tuhan di atas kayu salib untuk kami. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni dosa-dosa kami Bapa. Ampuni kesalahan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus untuk mengalir menjadi satu dalam tubuh kami. Dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan anggur dan hosti. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan aku, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan
atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang mengalir menjadi satu dalam tubuh kami, sehingga tubuh kami sehat sempurna dari ujung rambut hingga ujung kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat tinggi anggul atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah darah Tuhan Yesus yang mengalir menjadi satu dalam darah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga kami punya rumah di bumi, punya rumah di surga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami dijaga, kami dilindungi, kami diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama keluarga kami, nama kami tercatat dalam kitab kerajaan di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Bapa yang baik untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah mengalir menjadi satu dalam tubuh kami sehingga tubuh kami sehat sempurna. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan Yesus berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan, ada semangat yang baru yang Tuhan berikan. Kami deklarasikan bulan April ini bulan mujizat Tuhan, bulan yang dahsyat, bulan yang baik dari Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa Bapa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, mereka yang sedang terbaring lemas, mereka yang sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan, jadilah sembuh, jadilah sehat dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, yang luar biasa pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku, sungguh besar
Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bergabung dengan kami di Worship Night malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada pesan Tuhan buat kita semua di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Di minggu-minggu ini kita percaya ada banyak hal yang Tuhan mau kasih ke kita lewat firman Tuhan, lewat khotbah, lewat apapun yang di-sharing lewat sosial media, bahkan di ibadah-ibadah. Saya percaya akan menguatkan kita semua. Amin. Dan saat malam hari ini Bu Gembala sudah bagikan kita bahwa sudah selesai, ya, semuanya sudah selesai, entah itu pergumulan, masalah, sakit penyakit, semuanya sudah selesai. Dan pesan Tuhan ada 3 hal hari ini Bu Gembala bagikan, bahwa yang pertama, Yesus menyelesaikan rencana penyelamatan Allah, makanya dikatakan sudah selesai. Terus yang kedua, Yesus menyelesaikan karya salib yang sempurna. Artinya kalau sempurna berarti tidak ada yang gagal. Semuanya pasti terjadi. Amin. Semuanya pasti tergenapi. Dan bukti nyata segala sesuatunya pasti Tuhan genapi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, karena sudah selesai, kita memiliki pengharapan baru. Artinya kita nggak perlu takut lagi, karena pengharapan sudah ada, tersedia buat kita semua. Dan bagaimana respon kita untuk menjalani hari-hari hidup kita ke depan, kita harus percaya. Ya, kita harus percaya kepadanya sungguh-sungguh, kata Bu Gembala, ya. Yang kedua, hidup dalam ucapan syukur. Mengucap syukur aja, ya, mengucap syukur aja. Dan yang ketiga, tetap setia sampai akhir. Ini yang paling penting. Walaupun kita percaya, kita terus bersyukur, tapi kalau kita nggak taat, kita nggak setia sampai akhir, kita nggak bertahan, maka artinya kita kalah. Percuma kita kita percaya, dan percuma kita setiap hari bersyukur, tapi kita nggak taat, kita nggak setia sampai akhir, ya. Jadi yang paling penting dalam hidup ini percaya, bersyukur, dan kita harus tetap setia, terus sampai akhir hidup kita terus melayani Tuhan, mengerjakan bagian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan untuk pengumuman, besok kita tidak ada ibadah di hari Kamis, karena hari Jumatnya, besoknya lagi kita ada ibadah Jumat Agung. Seluruh dunia merayakan Jumat Agung, seluruh umat Kristen, ya. Termasuk kita di JKI Present Worship Infinity, kita ada 3 kali ibadah besok. Seperti ibadah raya Minggu, jam 8 untuk sesi pertama, jam 10 untuk sesi kedua, dan jam 5 sore untuk sesi yang ketiga. Jangan lupa ajak temanmu, ajak saudaramu untuk sama-sama kita diberkati oleh Bapak Gembala besok di hari Jumat. Saya percaya pesan Tuhan untuk kita semua akan memberkati dan memerdekakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.